Tadi saya ditanya pas belum nyampe, masih di jalan tadi. Aku ditanya, "Ustadz, apa kabar? Sehat?" Alhamdulillah. Sudah dari Masjid Al Jamal tadi. Saya bilang, "Alhamdulillah, sudah niat mau apa? Mau ngopi sarang walid," saya bilang. Maka rasanya sehat sekali rasanya. Alhamdulillah. Belum ngopi aja sudah sehat. Bagaimana kalau sudah diminum? Masya Allah. Dan biasanya alhamdulillah selepas ngopi kalau pulang ada aja sebotol 2 botol. Alhamdulillah. Nah, itulah salah satu kenikmatan kalau kita mengaji di sini. Alhamdulillah. Dan insya Allah ini sedang disiapkan sepertinya, insya Allah sedang disiapkan, insya Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudara yang saya hormati, senang sekali rasanya saya bisa hadir di tempat ini, dan insya Allah juga di kali yang lain, insya Allah Allah akan panjangkan umur kita bersama dan akan kita berjumpa juga dalam majelis yang ini, insya Allah. Alhamdulillah, pada malam ini saya ingin untuk kita bersama-sama membuka wawasan dan pikiran kita tentang indahnya Ramadan. Insya Allah akan kita bahas fikih-fikih tentang Ramadan, termasuk perangkat-perangkat yang Allah anugerahkan di malam bulan suci Ramadan. Ramadan itu sangat erat sekali dan tidak bisa dipisahkan kata Ramadan dengan kata Lailatul Qadar. Tidak terpisah dia dengan kata Lailatul Qadar. Ketika kita menyebut Lailatul Qadar, pasti Ramadan yang ada dalam benak kita. Ketika kita menyebut kata Ramadan, maka di situ ada di pikiran kita ada malam Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar ini tidak diberikan oleh Allah kepada umat sebelumnya selain umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada Lailatul Qadar di zaman Nabi Adam, dan zaman Idris, Nuh, Saleh. Tidak ada. Adanya hanya pada zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Ramadan ini kemuliaannya, Lailatul Qadar ini, saudara-saudara, segala pertanyaannya yang selama ini kita menyangka bahwa yang dapat Lailatul Qadar itu si Fulan bin Fulan. Oh, yang dapat Lailatul Qadar itu orang sana, di seberang sana, di seberang situ. Di Kota Bangun nggak ada orang dapat Lailatul Qadar. Di pikiran kita tuh begitu. Padahal Lailatul Qadar ini semua ulama sepakat, semua umat Nabi dapat Lailatul Qadar. Semua orang yang penting dia ibadah di malam itu dapat dia Lailatul Qadar. Kualitasnya tergantung kualitas ibadah kita. Kalau dia ibadahnya cuma 2 rakaat dan pada malam itu ternyata Lailatul Qadar, maka yang Allah hitung 2 rakaat itu lebih baik daripada orang beribadah 2 rakaat selama 1000 bulan. Tapi kalau dia ibadah 11 rakaat atau lebih daripada itu, ditambah lagi dengan apa? Dengan tadarrus Al-Quran dan ibadah-ibadah lainnya, maka 11 rakaat atau 23 rakaat itu lebih mulia di sisi Allah dibandingkan dengan orang salat 23 rakaat selama 1000 bulan. Belum lagi bacaan Qur'annya. Kalau dia nggak baca Quran malam itu cuma salat saja, maka salatnya lebih baik daripada 2 rakaat 1000 bulan. Selama 1000 bulan. Maka semakin banyak ibadah, kebaikan yang kita bisa lakukan, maka setiap kebaikan itu nilainya melebihi daripada 1000 bulan. Sekali lagi, apakah saya dan kita semua yang hadir di tempat ini bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Semua ulama sepakat bisa dapat Lailatul Qadar. Jadi jangan ada lagi dalam pikiran kita yang dapat Lailatul Qadar itu hanya orang-orang tertentu saja. Tidak. Maka Lailatul Qadar ini persembahan Allah untuk umat tercinta kekasihnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Seandainya, misalnya, malam ini umpamanya malam Ramadan. Misalnya malam ini malam Ramadan. Kebetulan, malam ini turun Lailatul Qadar. Habis itu kita ngopi juga Salam Walid. Ini umpamanya malam ini. Bawa juga 3 botol. Pulang-pulang. Ini umpama. Ini isyarat sebenarnya. Sorry, enggak. Canda. Ini saya canda aja. Cuma canda yang serius. Jadi, maka 3 botol Salam Walid itu di sisi Allah seandainya ini Lailatul Qadar lebih baik daripada orang bersedekah. Ini berapa nih jamaah nih yang hadir? Kurang lebih ini kurang lebih 1000 lah ini ya yang hadir nih kurang lebih. Maka lebih baik daripada orang yang bersedekah kepada 1000 orang sebanyak 3 botol kopi Walid. Lebih baik bersedekah tanpa henti orang minum. Masing-masing 1 orang nih 3 botol. Tidak ada henti-hentinya. Selama 1000 bulan. Lebih baik bahkan daripada itu. Masya Allah. Jadi, apapun yang kita lakukan. Jadi bukan hanya Ustadz ilmiah aja yang bisa dapat Lailatul Qadar. Bukan hanya tuan guru saja yang bisa dapat Lailatul Qadar. Tidak. Semua orang pasti dapat Lailatul Qadar. Siapa yang ngomong begitu? Semua ulama sepakat. Tidak ada perbedaan pendapat ulama. Jadi jangan pernah ada dalam benak dan pikiran kita bahwa selama ini yang dapat Lailatul Qadar itu si bulan bin bulan. Hanya 1 orang di dunia ini. Tidak sama sekali. Hanya saja ketentuan dan syaratnya berlaku. Syaratnya dapat Lailatul Qadar. Syaratnya kalau beriman sudah pasti. Islam sudah pasti syaratnya. Syaratnya orang Islam itu dapat Lailatul Qadar 1 saja. 1 syaratnya. Jangan lakukan 4 hal. Jangan pernah lakukan 4 hal di bulan Ramadan. Jangan pernah. Jauhi itu. Kalau ini ada pada diri seseorang, tidak akan pernah dia dapat Lailatul Qadar. 1, mudminu khamrin. Kan begini. Ketika Lailatul Qadar itu tiba, disebutkan dalam riwayat Imam Ibnu Abbas, innallaha ta'ala nazara ilaihim wa 'afallahu anhum wa ghafarallahu anhum. Allah Subhanahu wa taala di malam itu cinta betul sama si Fulan bin Fulan yang sedang ibadah ini. Allah cinta betul, cinta banget. Ini yang cinta ini siapa? Yang paling kaya raya di alam semesta ini, Allah. Siapa yang mencintai orang yang beribadah pada malam itu? Yang punya langit dan bumi ini, Allah yang mencintainya. Siapa yang mencintainya? Allah yang maha sempurna, yang maha tinggi, yang maha kaya raya, tanpa ada kekurangan sedikit pun, kekal abadi. Allah yang mencintainya. Allah sangat mencintai orang beribadah pada malam Lailatul Qadar. Dan Allah ampuni semua dosanya. Yang ibadah pada malam itu diampuni semua dosanya. Sekalipun dia pernah punya dosa historis dosanya. 100 kali dia berzina, 100 kali dia main judi, 100 kali dia minum khamr, 1000 kali tak terhitung. Allah ampuni pada malam itu ketika dia ibadah. Tapi kecuali illa arba'ah, kecuali 4 orang. Man haula, siapa mereka? Yang enggak dapat Lailatul Qadar 4 orang. Jadi tinggalkan hal yang 4 ini. Kalau ini dilakukan, enggak dapat Lailatul Qadar. Siapa mereka? 1, mudminu khamrin. Orang yang minum khamr. Orang yang nyimeng. Sabu-sabu. Kalau orang yang minum kopi Salam Walid, pahalanya melebihi 1000 bulan. Insyaallah. Karena ini obat. Mahal lagi. Masya Allah. Hilang materinya gara-gara Salam Walid ini hilang. Karena yang ada nih ngopi aja dalam pikirannya. Mudminu khamrin. Orang yang minum khamr. Nggak dapat. Jadi jangan pernah menyentuh khamr. Tinggalkan khamr. Merusak akal pikiran. Merusak kehidupan. Jangan pernah minum khamr. Ada juga sekarang ini saking modernnya dia ngelem. Yang dihirup itu lem kastol itu yang dihirup. Aku pernah lihat tuh banyak betul ini
Bekas-bekas lem ini buat apa? Ternyata dibikin nyimeng ternyata. Nauzubillah min dzalik. Jadi kalau ada orang yang bikin dirinya mabuk malam itu, maka yang terjadi sebaliknya. Allah marah. Nggak suka banget sama orang ini. Betul-betul Allah murka sama orang yang tidak bisa memanfaatkan momentum Lailatul Qadar. Allah sudah kasih Lailatul Qadar, ternyata dia tidak menyambutnya. Dia isi ke malam yang mulia itu dengan bermaksiat. Dia minum khamr. Nauzubillah. Yang kedua, yang gak dapat Lailatul Qadar siapa? Adalah wa'atul liwalidai. Orang yang durhaka sama ibu bapaknya. Yang suka menyakiti orang tuanya. Yang suka bikin orang tuanya sakit hatinya, sakit perasaannya. Maka Lailatul Qadar dia tidak akan pernah dapat mencium kemuliaan dan berkahnya. Sekalipun dia ibadah. Sekalipun dia ibadah. Allah nggak kasih dia ampunan dosa. Orang dicatat 1000 bulan, dia nggak masuk daftar namanya. Kenapa? Karena malam itu dia menyakiti hati orang tuanya. Menyakiti hati emaknya. Menyakiti hati bapaknya. Nggak dapat dia Lailatul Qadar. Jangan pernah. Maka itulah dulu ketika Nabi SAW ketika mau khutbah, ini Nabi naik mimbar. Di tangga pertama, Nabi mengatakan amin. Di tangga kedua, Nabi mengatakan amin. Di tangga ketiga, Nabi mengatakan amin. Selepas khutbah, Nabi ditanya, ya Rasulullah, apa gerangan? Tak pernah ada apa-apa selama ini. Kau tiba-tiba nggak ada hujan, nggak ada angin. Kenapa kau tiba-tiba mengatakan amin dalam setiap anak tangga yang kau naiki ketika khutbah tadi? Ya Rasulullah. Apa jawab Nabi SAW? Ketika saya naik tadi khutbah, Jibril berdoa, ya Allah, laknat. Ya Allah, laknat mereka. Siapa? Orang-orang yang ketika Ramadan datang, tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laknat dia ya Allah. Orang-orang yang orang tuanya masih hidup, ibunya masih hidup, bapaknya masih hidup. Alhamdulillah, walaupun bapaknya sudah tua, tapi bapaknya masih hidup. Allah kasih dia bersama orang tuanya, tapi tidak membuat dia masuk surga. Padahal surga itu ada pada keridhaan orang tuanya. Dia menyakiti orang tuanya. Masya Allah, na'udzubillah min dzalik. Maka orang sekali lagi yang durhaka sama ibu bapaknya, jangan pernah berharap dia dapat Lailatul Qadar. Siapapun dia, mau ustaz, mau tuan guru, mau profesor, kiai, doktor, kalau malam itu dia melukai hati emaknya, melukai hati bapaknya. Sehebat apapun dia baca Quran, dia khatam semalam 30 juz, dia salat sepanjang malam, dan malam itu Lailatul Qadar, tapi hati ibunya sakit malam itu. Dia tidak tercatat sebagai orang yang mendapatkan kemuliaan 1000 bulan Lailatul Qadar. Na'udzubillahi min dzalik. Yang ketiga, yang gak akan pernah dapat Lailatul Qadar itu siapa? Adalah orang yang qati'ur rahim. Orang yang memutuskan persahabatan. Orang yang memutuskan hubungan tetangga. Orang yang memutuskan tali kekeluargaan. Orang yang memutuskan pertemanan. Itu gak boleh. Dendam itu nggak boleh. Nggak boleh hati kita ini buruk sama orang lain. Nggak boleh. Memutuskan tali silaturahim. Dia sujud sepanjang malam. Dia minta ampun sama Allah. Malam itu malam Lailatul Qadar. Dia menangis malam itu. Dia minta ampun. Tapi dengan orang dia nggak mau baik. Ada orang salah sama dia. Temannya udah minta maaf. Udah datangi ke rumahnya. Tidak juga dia kasih temannya maaf. Masih juga dia memutuskan tali silaturahim. Pokoknya gak akan pernah saya injakkan lagi kaki saya ke rumahmu. Dia putuskan tadi persahabatan. Maka orang ini gak akan dapat Lailatul Qadar. Yang keempat, yang gak dapat Lailatul Qadar siapa? Orang yang al-musyahid.
yaitu orang yang tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam. 3 hari 3 malam dia diamkan kawannya, marah dengan kawannya, nggak suka sama temannya, benci sama temannya. Walaupun dia ibadah, nggak ada gunanya ibadahnya. Nggak dapat Lailatul Qadar. Nggak dapat Lailatul Qadar. Masya Allah. Maka bagaimana caranya untuk mendapatkan Lailatul Qadar? Jauhi 4 hal. Jangan minum khamar, jangan durhaka sama orang tua. Yang ketiga, apa yang ketiga? Jangan putuskan tadi silaturahim. Yang keempat, jangan apa? Jangan tidak tegur sapa selama 3 hari 3 malam. Jadi mulai malam ini, biar berkah bulan Rajab dan Sya'ban, kan begitu doa kita. Barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, biar berkah, maka maafkan semua kesalahan orang lain. Bila perlu, kalaulah misalnya ada di antara kita malam ini, ada yang merasa pernah melukai, bahkan mungkin tadi pagi sempat menyakiti, membuat hati orang tuanya luka, maka sepulang daripada majlis ta'lim, majlis pengajian ini, minta maaf kepada ibu sama bapak. Minta maaf, cium kakinya, minta ampun sama ibunya. Maafkan semua kesalahan saya, Bu. Cium kaki ibu. Jangan malu cium kaki ibu. Jangan malu cium kaki orang tua. Cium kakinya, mumpung dia masih hidup. Nanti kalau sudah tidak ada, nggak bisa lagi kita cium kakinya. Jadi mumpung masih hidup orang tua kita yang masih hidup nih, cium kakinya. Tunjukkan bahwa saya akan menjadi anakmu yang berbakti kepadamu, wahai ibu. Bahagiakan dia, jangan lukai perasaannya. Cium kakinya. Terutama misalnya ketika kita datang atau kita mau berangkat ke tempat yang jauh, cium kakinya. Pulang dari tempat yang jauh, datang ke rumah, ada ibu. Selain kita memberi salam, bawa oleh-oleh, tak harus mahal oleh-oleh itu. Walaupun hanya sekedar jagung bakar kita beli di pinggir jalan, buat hati orang tua senang. Assalamualaikum, nih Bu, saya belikan jagung bakar tadi, insya Allah nih enak. Salam, cium kakinya, mumpung mereka masih hidup. Saudara-saudara yang berbahagia. Kemudian Lailatul Qadar itu turunnya kapan? Kan gitu. Turunnya kapan? Maka saya katakan Lailatul Qadar itu pasti sepakat ulama Lailatul Qadar itu turun pada kapan? Pada malam Ramadan. Pokoknya malam Ramadan. Malam Ramadan kapan? Rahasia Allah. Nabi pun tidak pernah menyebut malam keberapa Lailatul Qadar itu. Tidak pernah Nabi menyebutkan secara pasti. Enggak ada hadis. Enggak ada hadis. Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i, Ibnu Majah, Daruqutni, Muwatta Imam Malik, Mustad Imam Ahmad, Lu'lu' wal Marjan, misalnya Mustadrak As-Sahihain. Enggak ada hadis yang menyebutkan tentang bahwa malam kesekian kata Nabi akan turun Lailatul Qadar. Tidak. Hanya saja ada indikasi-indikasi kuat dalam hadis itu yang menunjukkan tentang malam turunnya Lailatul Qadar. Kapan turunnya? Yang paling kuat dari 19 pendapat. Dari 19 pendapat itu yang paling kuat akan turun pada malam 10 terakhir Ramadan. Malam keberapa? Entah malam genap, entah malam ganjil. Tapi yang paling kuat lagi akan turun pada malam 10 terakhir di malam-malam yang ganjil. Yang kuat lagi dari yang ganjil-ganjil itu 10 malam terakhir di malam yang ganjil pada malam tanggal 21 atau 27. Yang lebih kuat lagi adalah malam tanggal berapa? Tanggal 27 Ramadan. Kalau dari sisi tanggalnya 27 Ramadan. Yang kuat lagi jika malam ganjil bertepatan dengan malam Jumat pada 10 malam terakhir Ramadan. Yang kuat lagi pendapatnya jika malam 27 Ramadan itu bertepatan dengan malam Jumat, maka kemungkinan terbesar malam Lailatul Qadar itu jatuh pada malam itu. Dari sejak kapan terhitung Lailatul Qadar? Dari sejak mulai azan maghrib. Karena Lailatul Qadar itu namanya Lailatul Qadar,
malam Lailatul Qadar, berapa banyak malaikat yang turun? Ya. Berapa jumlah malaikat yang turun? Seluruh malaikat itu turun pada malam itu. Mencari siapa? Mencari orang-orang yang beribadah pada malam itu. Malaikat berkata, salam, salam, keselamatan atas kalian. Salam, dia berkata-kata, mendoakan itu, salamun hiya hatta matla'il fajar, sampai terbit fajar, sampai subuh selesai. Jadi jadwal Lailatul Qadar itu terhitung malam 1000 bulan adalah ketika dikumandangkan azan maghrib, maka sekecil apapun kebaikan yang dilakukan oleh orang itu pada malam Lailatul Qadar, mulai maghrib itu tiba, maka kebaikan itu melebihi daripada orang melakukan kebaikan 1000 bulan. Itu nilainya. Misalnya dia salat berjamaah maghrib di malam itu, maka maghribnya melebihi daripada orang melakukan salat maghrib berjamaah selama 1000 bulan. Masya Allah. Insya Allah. Kira-kira pertanyaan saya buat kita semua, dapat nggak kira-kira kita Lailatul Qadar? Dapat nggak kira-kira? Dapat apa enggak? Insya Allah dapat. Yang penting itu tadi, jangan lakukan 4 hal. Insya Allah pasti dapat. Mudah-mudahan nanti pada malam tanggal 27 Ramadan kita bisa duduk di tempat ini. Insya Allah. Insya Allah. Mudah-mudahan. Saudara-saudara yang berbahagia. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini, selain daripada malam Lailatul Qadar itu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan Ramadan ini menjadi bulan yang Allah lipat gandakan. Salat sunnahnya setara nilainya dengan salat fardu. Salat fardunya Allah lipat gandakan sebanyak 70 kali lipat. Sebanyak 70 kali lipat. Itu dilipat gandakan oleh Allah selama bulan suci Ramadan. Jadi sekali berjamaah salat subuh itu setara dengan berjamaah 70 kali salat subuh. Di luar Ramadan itu nilainya. Kalau salat sunnahnya, maka sunnahnya terhitung nilainya setara dengan orang salat fardu di luar Ramadan. Itu kemuliaan bulan Ramadan. Maka tingkatkanlah ibadah kita. Kita semua bil khusus saya berniatlah untuk kita jaga salat berjamaah. Mulai Ramadan ini jaga betul itu salat berjamaah, takbiratul ihram bersama imam. Jaga betul itu bulan Ramadan. Usahakan jangan sampai masbuk. Jangan sampai masbuk. Sekali 2 kali bolehlah masbuk. Tapi kalau tiap hari dia masbuk, ini namanya masbuker namanya yang begitu. Memang amalannya amalan masbuk. Ya, usahakan jangan masbuk. Kita usahakan Ramadan ini untuk mendidik diri kita supaya lebih semangat untuk sholat berjamaah, supaya lebih semangat untuk ke masjid. Buat ibu-ibu kan nggak bisa ke masjid, Ustaz. Kalau dia haid, dia nipas, nggak bisa dia sholat. Gimana? Dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat juga Lailatul Qadar. Di malam itu melayani suami, sediakan makanan yang enak, berikan senyuman. Begitu selesai haid malam itu, mandilah cepat-cepat. Ya kan? Layani suami. Maka pelayanan malam itu jika bertepatan dengan Lailatul Qadar itu setara dengan pelayanan melebihi 1000 bulan. Masya Allah. Siap ibu-ibu? Oh, siap betul rupanya. Ini real, ini bukan apa namanya? Bukan asumsi, tidak. Ini jelas, hadisnya jelas. Jadi sekali melayani sama dengan melayani sebanyak 1000 bulan tanpa henti. Masya Allah. Luar biasa. Bayangkan sedekah selama 1000 bulan itu gimana ceritanya. Kita tidak punya kekuatan untuk itu. Tapi itulah kemuliaan Lailatul Qadar. Bisa dicari dengan cara apa saja. Masya Allah. Ibu-ibu bisa taat kepada suami malam itu. Masya Allah. Kan kata Nabi begini. Lau kuntu amiran an tasjuda li ghairillah la amartu nisa an tasjuda li zawjiha. Kalaulah seandainya aku boleh menyuruh orang umatku ini sujud kepada selain Allah, saya akan wajibkan itu perempuan-perempuan untuk sujud di kaki suaminya. Tapi nggak boleh.
Itu saking wajib taatnya. Maka ketaatan yang dilakukan oleh ibu-ibu kepada suaminya. Dia suguhkan kopi. Alhamdulillah juga. Tidak lagi haid. Dia suguhkan apa? Jamu spesial Lailatul Qadar. Oh, jamu spesial. Nanti bisa itu jadi bisnis itu. Judulnya Jamu Lailatul Qadar. Bisa juga begitu. Bisa. Maka insya Allah siapkan di situ apa isinya? Telur bebek 7. Subhanallah. Persembahan. Kebetulan tanggal 27 ini bertepatan dengan malam Jumat. Keren banget itu. Masya Allah. Buatlah jamu ibu-ibu. Buat jamu. Ini buat apa mah? Nanyalah kawanku Dius kan. Oh, Pak. Nih spesial jamu Lailatul Qadar. Masya Allah. Malam 1000 bulan. Alhamdulillah. Terjadilah pertempuran yang sengit dan dahsyat malam itu. Masya Allah. Maka pertempuran jihad fisabilillah ini melebihi daripada 1000 bulan tanpa henti bertempur. Masya Allah. Allahumma shalli ala. Jadi mudah, Islam itu mudah. Lailatul Qadar itu mudah. Gitu loh maksud saya. Saya ingin menyampaikan bahwa Lailatul Qadar itu sangat mudah karena memang anugerah. Ini persembahan Allah suguhkan. Tinggal kita aja mau enggak? Layakkah kita dapat Lailatul Qadar? Yang enggak layak dapat Lailatul Qadar itu cuma 4 orang tadi. Yang minum khamar, putus keteni silaturahim, kemudian tidak tegur sapa selama 3 hari, kemudian durhaka sama orang tua. Orang yang 4 ini enggak layak dia dapat Lailatul Qadar. Padahal Allah mau kasih, cuma dia yang menghalangi dirinya untuk dapat Lailatul Qadar. Selain itu, dengan cara apa saja kita bisa dapat Lailatul Qadar. Khusus buat Kak Rodi, cara mendapat Lailatul Qadar itu begini. Ini trik khusus dapat Lailatul Qadar. Jadi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Bukhari dan Muslim, man fattara sa'iban, siapa yang kasih buka orang puasa, kasih berbuka orang puasa, maka kata Nabi, apa kata Nabi? Falahu mithlu ajri sa'im, maka kama qala alaihi salatu wassalam, maka itu sama pahalanya, nilainya dengan orang yang melakukan puasa itu sendiri. Kalau orang itu puasa dari mulai subuh, dia berpuasa, dia ibadah, dia baca Quran, dia bersalawat, dia wirid, dia tadarrus, dia iktikaf di masjid. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, semua pahala orang yang ibadah, yang dikasih makan tadi, yang dikasih berbuka tadi, itu pahalanya pun diberikan kepada orang yang kasih berbuka puasa. Masya Allah. Ghaira annahu la yanqusu min ajri sha'imi syai'an, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa. Dan seandainya ternyata ketika orang itu ngasih buka puasa, ya, ngasih buka puasa dengan segelas air atau dengan segelas kopi walet, maka ketika diminum, ini kan segar perasaan tuh. Kita tuh kalau ada kopi walet di depan rasanya mau cepet-cepet tenggelam matahari bawaannya. Iya, sudah menghayal, sudah bahagia kita nih. Masya Allah, hangat, baunya harum, keren banget. Apalagi ada serbuk-serbuknya di bawah sedikit kan. Itu nyaman bener rasanya, Masya Allah. Nah itu, kata Nabi, nah seandainya ini ngasih, misalnya kepada 5 orang, 10 orang, 100 orang, kita kasih orang buka puasa. Maka kan semua orang, semua pahalanya itu tumpah kepada yang ngasih buka puasa. Seandainya malam Lailatul Qadar, kan semua orang yang ibadah di Lailatul Qadar itu dapat pahala melebihi 1000 bulan. Kalau dia ngasih berbuka kepada 100 orang, maka pahala Lailatul Qadar 1000 bulan yang 100 orang ini tumpah kepada orang yang memberikan buka puasa. Masya Allah. Jadi dia bukan dapat melebihi 1000 bulan, melebihi 100.000 bulan. Insya Allah. Siap, Assalamualaikum. Siap. Siap. Karena memang hanya ceramah di sini saja kita baru dapatkan ini. Jadi kita nih nikmat sekali rasanya. Alhamdulillah. Insya Allah. Oke, kita minum dulu sebentar. Rehat terus saja.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Lalu kemudian di bulan Ramadan ini Allah hadiahkan ada satu syurga yang Allah sediakan. Ada satu syurga. Seperti apa syurga itu? Syurga itu seperti apa? Kata Nabi, tura zuhuruha min butuniha wa butunuha min zuhuriha. Bagian dalamnya keindahan, kenikmatan tampak. Bagian dalamnya itu bisa dilihat dari luar. Bagian luarnya keindahan, kemewahan dari luarnya tampak tembus pandang dari dalam. Seberapa luasnya? Melebihi langit dan bumi. Masya Allah. Surga itu ada orang terakhir masuk surga. Disebutkan dalam hadis sahih bahwa dia datang, orang terakhir masuk surga. Sudah habis dia dihukum dari api neraka, diperintahkan oleh Allah masuk ke dalam surga. Lalu orang ini ketika mau masuk surga di tengah jalan dia berpikir, kayaknya surga sudah penuh. Kayaknya surga sudah penuh. Dia datang sama Allah, ya Allah, kayaknya surga sudah penuh. Dia berpikir begitu. Ini hadisnya sahih. Ya Allah, kayaknya surga sudah penuh. Apa jawab Allah? Wahai hambaku, aku telah siapkan surga untukmu yang luasnya lebih besar daripada 7 lapis langit dan bumi. Hanya untukmu. Buat dia sendirian dengan segala fasilitas dan kenikmatan surga. Aku sediakan buat engkau sendirian, wahai hambaku, surga luasnya melebihi 7 lapis langit dan bumi. Apa kata hamba ini? Ya Allah, engkau sedang mengolok-olok saya ya Allah. Dia mengira bahwa Allah itu sedang main-main, membohonginya. Dia enggak percaya. Wahai hambaku, kalau masuk, aku sudah siapkan kau surga. Luasnya hanya untukmu saja, melebihi 7 lapis langit dan bumi. Masya Allah. Begitu surga itu. Dan ada surga ini yang levelnya, kelasnya itu, mewahnya itu high class. Saking high-nya, bagian dalam tampak dari luar, bagian luar tampak dari dalam. Masya Allah. Buat siapa? Bagi siapa itu ya Rasulullah? Liman at'amat ta'am, bagi orang yang memberi makan. Wabil khusus di bulan suci Ramadan. Jadi kalau kita kasih kawan kita makan, baik dengan kurma, dengan nasi kotak, atau dengan teh manis, dan lain sebagainya, maka itu akan menjadikan orang-orang itu dirindukan oleh surga. Mudah-mudahan kita semua yang hadir malam ini, insya Allah dirindukan oleh surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Saudara-saudara yang berbahagia. Lalu seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menghargai apa? Puasa kita. Kita tahan lapar minum dari sejak tenggelam terbit, dari sejak mulai subuh sampai maghrib. Apa janji Allah bagi mereka yang melakukannya? Dalam hadis disebutkan, man sama yawman fi sabilillahi ba'adallahu bainahu wa bainan nari 70 kharifan. Siapa orang yang berpuasa satu hari dia berpuasa, maka Allah akan jauhkan dia dari neraka dengan sebab puasanya satu hari itu sepanjang perjalanan 70 tahun lamanya. Jadi kalau dia berpuasa 30 hari, maka 7 kali 30 berapa? 210 tahun Allah jauhkan dia dari api neraka. Masya Allah. Itulah kemuliaan orang yang berpuasa. Tapi bagi siapa ini? Puasa yang benar-benar puasa. Bukan sekedar makan, menahan lapar dan minum. Tidak. Kata Nabi disebutkan dalam hadis, siapa orang yang berpuasa, dia tahan makan minum, tapi dia tidak menahan mulutnya dari ghibah.
Dia tidak menahan mulutnya dari mengumpat. Dia tidak menahan kakinya daripada berbuat maksiat. Dia tidak menahan pandangannya daripada hal-hal yang haram. Maka saya, kata Allah, tidak butuh dengan puasa seperti itu. Allah enggak butuh. Dia puasa, tapi dia mengumbar pandangannya, bangkit syahwatnya. Dia tidak menahan pandangan. Dia sedang berpuasa, tapi dia jelek-jelekkan tetangganya. Allah enggak butuh dengan puasa seperti ini. Daripada kita berkata-kata yang tak baik, daripada kita ngomong yang tidak baik, melangkahkan kaki ke tempat yang haram, apalagi mengumpat, membicarakan tetangga, mendingan kita, wabil khusus ibu-ibu, nonton sinetron Indosiar, Suara Hati Istri. Mendingan begitu. Ibu-ibu ini senang nonton Suara Hati Istri. Saya juga senang. Hiburan, tidak apa-apa, hiburan. Daripada kita ngomong yang bermaksiat, tidak boleh. Makanya ada sebuah ungkapan, naumus shaim ibadah. Tidurnya orang puasa itu ibadah. Tidurnya itu benar, tidurnya orang puasa itu ibadah daripada dia bermaksiat, daripada dia melihat yang haram. Lalu kemudian kalau tidurnya saja ibadah, apalagi ibadah yang jelas-jelas ibadah, baca Quran, istighfar, salat sunnah, tentu itu lebih mulia lagi nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu bagi saudara-saudara yang berpuasa, sedikit kita bicara tentang fikih puasa. Kalau misalnya sedang kita berpuasa, lalu kita lupa, kita makan, kita minum, maka puasa tidak batal. Siapa yang makan, man nasiyah, man akala au syariba, kata Nabi. Siapa yang makan atau minum sedangkan dia lupa dirinya sedang berpuasa, falyutimma shaumahu, maka hendaklah dia lanjutkan puasanya, jangan dirusak. Fa innama at'amahu Allah wa saqah, itu pemberian dari Allah. Jadi Allah kasih makan, itu rezeki, makan minum itu rezeki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun makannya sampai kenyang, habis itu ngepep kali. Umpamanya nggak batal puasanya, itu rezeki dari Allah, nggak apa-apa, boleh lanjutkan saja puasanya selama dia lupa. Jangan juga berdoa, ya Allah lupakanlah aku tiap hari ya Allah. Jangan juga, kita kan mau puasa, mau ibadah ya. Tapi kalau lupa juga sering bagus juga sih ya. Hatta seandainya ada seorang suami menjima istrinya di siang hari bulan Ramadan, lupa, kena kafarat enggak? Enggak kena. Kan kafarahnya, tebusannya, kalau orang menjima, menggauli istrinya di siang hari bulan Ramadan, dia berpuasa, sengaja dia lakukan itu, maka wajib dia tebus dengan puasa selama 2 bulan berturut-turut. Itu kaidah dalam Quran. Fasyamuhu syahraini mutatabi'ain. Wajib puasa 2 bulan berturut-turut. Berturut-turut itu artinya apa? Nggak bisa rusak. Misalnya pada urutan katakanlah misalnya 60 hari umpamanya. Hari ke-60 rusak semua. Harus berturut-turut. Oh, besar hukumannya, kafarahnya bagi orang yang sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, walaupun berkali-kali lupanya, ya, selama Ramadan ini lupanya sampai 7 kali rupanya. Rizki juga itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang penting jangan berdoa supaya dilupakan lah. Ya, rizki nggak apa-apa. Tapi kalau sengaja, oh ini bahaya. Wajib dia menebusnya dengan puasa 2 bulan berturut-turut. Kalau tak mampu, wajib kasih makan 60 orang fakir miskin. Kalau dia tidak mampu, itu dulu zaman Nabi ada orang, celakaku nih ya Rasulullah,
Dia datang siang-siang hari bulan Ramadan, datang kepada Nabi, ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah, celakaku ya Rasulullah. Ada apa kau wahai sahabatku? Ada apa? Kata sahabat ini, ya Rasulullah, aku gauli istriku. Tadi aku gauli istriku. Aduh, kata Nabi, kau wajiblah. Wajib kau berpuasa 2 bulan berturut-turut. Ya Rasulullah, mana bisa aku mampu puasa 2 bulan berturut-turut. Payah ya Rasulullah. Nggak mungkin bisa. Sebulan aja nasibnya udah kayak gini ya Rasulullah. Gimana 2 bulan? Nggak mampu aku ya Rasulullah. Ya udah kalau gitu kamu kasih makan 60 orang fakir miskin. Ya Rasulullah, gimana aku mau kasih orang makan? Aku saja miskin ya Rasulullah. Nggak ada untuk aku kasih makan orang 60 orang. Nggak mampu aku ya Rasulullah. Maka Nabi SAW mengambil sekeranjang kurma, masuk ke dalam kamarnya, ambil sekeranjang kurma. Ini kurma 1 keranjang, kau bagi-bagi kepada orang fakir miskin yang ada di kampungmu. Ya Rasulullah, di kota Madinah ini tak ada orang yang lebih miskin dari aku ya Rasulullah. Maka Nabi tertawa, Nabi hatta badat nawajidhuhu, sampai Nabi kelihatan gigi gerahamnya. Ketawa Nabi ngelihat sahabat nih, Masya Allah, udah miskin kayak gini lagi kelakuannya. Masya Allah. Tapi ya udahlah, kan begitu. Ya udahlah, Nabi ketawa. Udah kalau gitu, kalau memang kamu ini nggak mampu, ya udah, ini sekeranjang kurma, kau makanlah sama anak istrimu sana, bilang Nabi. Masya Allah, itu Islam luar biasa. Hebatnya Islam, mudah sekali Islam ini. Bayangkan, kita tuh dulu Isra Mi'raj Nabi, berapa kali kita sholat? 50 waktu. Untung ketemu sama Nabi Musa. Ketemu sama Nabi Musa. Apa hasilnya kau ketemu sama Allah? Kata Nabi Musa, qad farada alayya wa ummati 50 salatan. Allah wajibkan saya dan umat saya melaksanakan 50 waktu salat. Apa kata Nabi Musa? Ya Muhammad, inna ummataka la tuti. Umatmu nggak mungkin mampu melakukan 50. Minta sama Allah. Minta sama Allah keringanan. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala, minta keringanan. Fas'alhu takhfif, irji' ila rabbik, kamu balik ke Allah. Fas'alhu takhfif, kamu minta supaya diringankan. Nabi datang ke Allah, diringankan 5 jadi 45. Datang lagi ketemu berapa? 45, minta lagi. Datang lagi Nabi ke Allah Subhanahu wa taala, dikurangi 5 jadi 40. Balik lagi, salah banyak 9 kali Nabi bolak-balik sehingga terakhir 5. Berapa kata Nabi Musa? 5. Lalu kemudian kamu balik lagi lah. Khawatir aku umatmu tak mampu. Istahyitu Rabbi. Aku mampu sama Allah. Aku malu kalau balik lagi udah berkali-kali saya minta keringanan sama Allah. Aku malu lagi minta keringanan. Lalu terdengarlah seruan bahwa yang 5 waktu ini nilainya setara dengan 50 waktu salat. Masya Allah. 50 waktu salat. Bagaimana cara mengerjakannya? 5 waktu. Oh, saya kan musafir, berat Ustaz. Nggak bisa, capek di jalan. Bagaimana? Sudah, nggak apa-apa. Kau gabung aja. Zuhur, asar. Jangan kau kerjakan sholat zuhur. Nanti aja sholat zuhurnya di waktu asar. Gabung waktunya. Masih berat juga. Kalau 4 rakaat. 4 rakaat zuhur, 4 rakaat asar. Berat. Udah, kamu kasar aja bilangnya Allah. Kau kasar. Jangan kau bikin 4 rakaat. Waktunya kau gabung jadi 1. Zuhur, asar kau gabung. Masih berat juga. 8 rakaat. 4 zuhur, 4 asar. Kau perpendek. Ringkas. Kasar. 2 rakaat zuhur, 2 rakaat asar. Apalagi? Yassiru wa la tu'assiru. Permudah, jangan dipersulit agama ini. Agama ini mudah. Masya Allah. Tidak bisa juga. Aku sholat ini capek berdiri itu tak tahan duduk. Tidak bisa duduk. Kata Nabi SAW, tidur, berbaring. Nggak bisa berbaring. Sholatlah semampumu. Nggak bisa juga sholat semampumu. Ya sudah disolatkan. Innalillah wa inna ilaihi raji'un. Innalillah. Maka saudara kaum muslimin yang berbahagia, manfaatkanlah momentum Ramadan ini untuk kita meningkatkan iman dan amal soleh kita. Karena inilah bekal yang abadi yang akan kita bawa. Kita nih sebentar lagi mati. Tidak lama. Sebentar lagi kita ini mati. Kenapa saya bilang sebentar? Saudara-saudara, selama-lamanya paling kisaran 60-70.
Itu kata Nabi, a'mara ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu rata-rata 60-70. Artinya sebentar. Wa qalilun, dan sedikit sekali orang yang melampaui 60-70. Seandainya saja 100. Kalau kita bicara dunia, dunia ini sebentar sekali. Dunia ini sebentar. Kata Nabi mengibaratkan dunia ini ibarat orang melakukan perjalanan jauh sekali. Ribuan kilometer dia akan melakukan perjalanan. Lalu kemudian di tengah jalan dia singgah sebentar duduk. Habis dia duduk, dia bangkit lagi. Lalu dia lanjutkan perjalanannya. Nah, duduk yang sebentar itulah dunia. Dunia itu sebentar. Maka dunia itu bahasa Arab. Dari kata dana, yudni, dunia. Artinya sementara, sesaat, sebentar. Hidup kita sebentar. Nikmat sebentar, sehat sementara, semua sementara. Maka manfaatkan masa sehat ini, apalagi Ramadan, untuk kita perbanyak bekal. Manfaatkan. Ini Allah sedang lipat gandakan semuanya nih. Masya Allah. Umur kita pendek-pendek, tapi pahala ganjarannya setara dengan orang yang berumur ribuan tahun. Yang 900 tahun umurnya kalah sama umur umat Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena ada bulan Ramadan, ada lagi Lailatul Qadar. Perbanyak. Amal soleh inilah yang akan menemani kita. Seandainya orang mati malam ini, besok pagi, besok zuhur, dia dikebumikan, jam 10 dia dikebumikan, dia sudah bersama-sama dengan amal solehnya. Masya Allah. Dia bersama amal solehnya. Kan orang itu begini kata Nabi, kalau mayit itu baik, kalau mayit itu sering beramal soleh, mayit itu sebenarnya dia berkata, qaddimuni, qaddimuni, qaddimuni. Ayolah, cepat kuburin saya, cepat kuburkan saya, cepat bawa aku ke alam kubur, cepat, mana keranda saya, ayo qaddimuni, segerakan saya. Kenapa dia minta begitu? Karena Allah Subhanahu wa ta'ala sudah akan mempertemukannya dengan kelezatan dan nikmat kubur. Nikmat kubur itu azab kubur luar biasa, nikmat kubur luar biasa. Maka datanglah, siapa yang datang? Kalau orang ini suka beramal soleh, alhamdulillah. Setiap ada majlis pengajian, alhamdulillah, dia datang. Ngantuk pun dia datang. Oh, ngantuk, capek, ya Allah. Tapi dia datang aja, nggak apa-apalah. Walaupun dari awal ceramah sampai akhir ceramah, orang begini, dia masuk di majlis, bismikallahumma ahya wa amut. Tidur. Oh, nggak apa-apa. Saking dia pertahankan istiqomahnya. Saking dia pertahankan istiqomah berada di majelis. Maka inilah yang akan menemani kita di alam kubur. Ketika masuk di alam kubur, masih terdengar suara trompa orang-orang yang meninggalkan kuburan kita. Di saat itu, siapa yang datang? Dilihatlah, ada seorang yang datang. Masya Allah. Baunya harum sekali baunya. Harum, wangi sekali. Nanya, si mayit ini nanya, "Yuk siapa? Kamu siapa?" Wajahnya ceria, gembira ria, senang mau ketemu sama kita. Senang banget mau nemenin kita di situ, di alam kubur. Masya Allah. Dengan segala kenikmatan dia bawa. Fasilitas kenikmatan melebihi fasilitas nikmatnya dunia. Siapa engkau ini, bilangnya si mayit ini. Ana amaluka salih. Aku ini amal soleh yang kau dulu kerjakan. Ini aku amal soleh yang kau kerjakan dulu di dunia. Ini aku loh, rekaman YouTube yang kau rekam dulu itu nih. Sehingga masih ditonton sama orang bertahun-tahun masih ada. Ternyata ada orang dapat hidayah dari rekaman YouTube itu. Ah, ini sudah YouTube, ini aku YouTube kok. Begitulah kira-kira. Contoh misalnya. Ini semua amal soleh semua. Ya, ini kan amal soleh luar biasa. Alhamdulillah. Ini aku amal soleh. Inilah kaki yang kau langkahkan dulu ke majelis ta'lim. Inilah kaki, inilah mata dulu yang kau tahan ngantuknya. Walaupun kau ngantuk, kau datang ke majelis bismikallahumma ya Allah. Inilah kesungguhan dan mujahadahmu dulu untuk agama ini. Ini aku amal soleh. Masya Allah. Fasilitas kubur udah disiapkan. Apa fasilitasnya? Apa kata Allah? Disuruh malaikat itu mengambil fa'abrishuhu minal jannah. Bawakan dia
bawakan dia ranjang dari surga. Dibawakan ranjang dari surga. Di dalam kubur ranjangnya ranjang surga. Bukan ranjang yang dibeli di mall, tidak. Bukan ranjangnya Turki, tidak. Bukan ranjangnya luar negeri, enggak. Ini ranjang surga. Nikmat yang tidak pernah bisa dibayangkan. Senikmat apa kita tidur di ranjang itu. Itu Allah sediakan. Masya Allah, ranjangnya diambilkan dari surga. Itu kubur loh. Nikmat kubur. Hanya beda alam saja. Ketika amal soleh kita perbanyak, wabil khusus di bulan Ramadan ini, maka hamparan permadani ranjang dari surga. Allah siapkan kamar khusus. Ranjangnya, Masya Allah, AC-nya yang 4 PK itu AC-nya. Masya Allah. Nikmat luar biasa. Masya Allah. Oh, kedinginan rupanya dia. AC-nya terlalu dingin. Oh, kata Allah, wa albisuhu minal jannah. Ambilkan dia selimut dari surga. Allahu Akbar. Surga, selimutnya dari surga. Allah yang nyuruh malaikat. Lalu apa lagi? Waftahu lahu babam minal jannah. Ya, wahai malaikatku, bukakan dia pintu. Bukakan dia pintu. Satu pintu daripada pintu-pintu surga. Ya Allah, dibukakan pintu surga. Datanglah wangian surga. Tampaklah bagaimana nikmat surga ini. Si mayit ini minta sama Allah. Saking nikmatnya sudah di hamparan permadani surga. Selimutnya dari surga. Nikmatnya luar biasa. Sampai-sampai saking nikmatnya. Satu riwayat menyebutkan. No kanomatil arus. Nikmatilah tidurmu sebagaimana nikmatnya orang malam pengantin pertama. Masya Allah. Itu kenikmatan kubur. Saking nikmatnya kuburan ini, ditampakkan, dibukakan pintu surga. Dilihat. Apa kata mayit ini? Ya Rabbi aqimis sa'ah. Ya Allah, kapan hari kiamat? Ayo dong hari kiamat. Karena Allah sudah buka pintu surga. Sudah dia lihat di mana tempatnya di surga, di alam kubur. Masya Allah, sampai dia minta, ya Allah, ayo dong kapan hari kiamat. Udah gak sabar dia masuk ke dalam surga. Gara-gara apa? Gara-gara amal soleh. Gara-gara dia duduk di majelis pengajian. Gara-gara dia duduk silaturahim dengan kawannya. Gara-gara dia ngopi bareng sama teman-temannya. Alhamdulillah. Baik, sampai di sini ada pertanyaan. Saya buka sesi tanya jawab. Sekitar 10 menit atau 15 menit. Kalau ada. Ada tidak? Ada pertanyaan? Masalah apa? Masalah pengantin pertama. Bismillah. Ayo silakan. Kalau ada yang mau bertanya, boleh bertanya. Ibu-ibu? Apa, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebutkan nama dan dari majelis taklim mana? Melebihi 1000 bulan. Oke. Berbuat dosa pada malam Lailatul Qadar itu bagaimana hukumnya? Yang jelas pertama dia tidak dapat Lailatul Qadar, kan begitu. Orang yang misalnya minum khamar, ya, minum khamar atau berbuat dosa besar lainnya, intinya dosa besar, maka orang itu tidak akan dapat Lailatul Qadar itu satu. Lalu kemudian apakah nilai dosanya itu dilipat gandakan setara dengan misalnya dia minum khamar malam itu? Apakah dosanya setara dengan orang minum khamar melebihi 1000 bulan? Kan begitu pertanyaannya. Kita balik saja. Setarakah? Oh, besar sekali dosanya, Masya Allah. Bagaimana pandangan ulama? Ulama mengatakan bahwa itulah rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bedanya amal soleh dengan kemaksiatan. Beda amal soleh dengan maksiat itu. Ini merupakan rahmat Allah. Amal soleh itu baru niat aja udah dapat. Walaupun belum melakukannya. Ada orang berniat, oh nanti saya Ramadan ini saya akan khatamkan
Insya Allah 3 kali saya khatam Quran. Per 10 hari saya khatam Quran. Ternyata sekali aja enggak khatam. Baru niat, udah dapat pahala. Padahal belum dia lakukan. Oh, nanti malam saya akan bangun salat malam. Saya tahajud. Oh, ternyata kelolosan bangun 7:30. Dapat sudah pahala tahajud. Itulah amal soleh. Tapi kalau ada orang berniat, rencana minggu depan saya mau bikin maksiat. Mau pergi ke tempat ini. Saya sudah lama nggak bikin maksiat. Rencana mau maksiat. Sudah bermaksiat. Sudah dia siapkan. Ini nanti dana untuk minum khamar sekian. Umpamanya. Ini dana untuk berpoya-poya sekian juta. Dia sudah berniat itu. Ternyata nggak jadi. Sebelum dia melakukan perbuatan maksiat itu belum tercatat sebagai maksiat. Belum dicatat sebagai maksiat. Kecuali kalau dia sudah melangkahkan kakinya, baru terhitung. Dia sudah melakukan maksiat. Lalu kemudian itu juga bedanya antara perbuatan amal soleh dengan perbuatan maksiat. Kalau amal soleh dilipat gandakan. Kalau amal buruk tetap nilainya 1. Mana dalilnya? Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Man jaa'a bil hasanati falahu 'asyru amsalha wa man jaa'a bis sayyi'ati fala yujza illa mithlaha. Man jaa'a bil hasanah, siapa yang mendatangkan berbuat 1 kebaikan, falahu 'asyru amsalha, maka Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. Tapi wa man jaa'a bis sayyi'ati, siapa yang mendatangkan berbuat melakukan 1 kemaksiatan, 1 keburukan, fala yujza, maka dia tidak dibalas illa mithlaha, kecuali dengan jumlah perbuatan dosa itu sendiri. Kalau 1 kali dia bikin maksiat, maka 1 itu saja yang dihitung. Walaupun di malam Lailatul Qadar. Walaupun di malam Lailatul Qadar. Itulah bedanya sekali lagi rahmat Allah bagi orang-orang beriman ketika melakukan amal saleh, dan rahmat Allah bagi orang-orang yang beriman ketika melakukan amal keburukan. Ya, beda ganjarannya. Jadi sekali lagi, kalau perbuatan maksiat tidak dilipat gandakan. Kalau perbuatan amal soleh dilipat gandakan. Itu rahmat Allah. Jelas ya? Oke. Ada lagi yang lain? Yang di belakang? Yang di depan? Ayo silakan. Ada rukhsah bagi ibu yang sedang menyusui anaknya. Ini bagaimana hukumnya? Jelas. Itu disebutkan ya tentang rukhsah bagi orang yang wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Orang-orang yang tak mampu berpuasa, atau misalnya orang-orang yang sedang sakit, tak mampu berpuasa, maka dia boleh mengqadanya pada hari-hari yang lain. Kalau dia tidak punya kemampuan, mungkin karena saking tua rentanya, udah nggak bisa lagi puasa, ya udah dia bayar fidyah. Tapi bagi orang yang mampu berpuasa, namun dia sakit, maka dia boleh tidak berpuasa di bulan Ramadan, dia qadha pada hari-hari yang lain. Bagi ibu yang menyusui, ini bagaimana? Nanti dia qadha pada hari-hari yang lain. Boleh dia qadha pada hari-hari yang lain. Dia tidak kuat berpuasa. Tidak mampu dia berpuasa. Mana dia menyusui, Masya Allah. Dia pun namanya menyusui ini wahnan ala wahnin. Wa fisaluhu fi amaini. Dipelihara, disusui selama 2 tahun. Capek sekali namanya mengandung, melahirkan, lalu kemudian menyusui anaknya. Capeknya luar biasa. Masya Allah. Belum lagi bayinya, belum lagi bapaknya, kan? Panjang sekali perbuatan seorang istri ini luar biasa. Maka dia diberikan rukhsah untuk boleh dia tidak berpuasa dan dia mengqadanya pada hari-hari yang lain. Ya.
Apanya? Oh, bagaimana dengan fidyah? Oh, ulama berbeda pendapat. Apakah dia pakai fidyah atau tidak? Ya. Pertama, kalau yang dia khawatirkan in khafat ala nafsihi wa ala waladihi, ala nafsiha wa waladiha. Begitu ibarat ungkapan dalam kitab, kurang lebih seperti itu ungkapannya dalam kitab tafsir Ayatul Ahkam pada jilid pertama dikarang oleh Syekh Ali As-Sabuni. Jika seorang ibu ini khawatir dengan dirinya, dia khawatir dengan dirinya, atau dia khawatir dengan dirinya dan anaknya, atau dia khawatir dengan dirinya saja. Saya nggak mampu berpuasa kalau menyusui. Umpamanya, saya nggak mampu berpuasa kalau saya menyusui. Atau dia khawatir terhadap dirinya dan juga anaknya. Maka dia wajib hukumnya apa? Dia wajib mengqadha. Dia wajib mengqadha. Kalau dia khawatir, sekali lagi saya ulangi, kalau dia khawatir terhadap anaknya saja, dia sebenarnya mampu berpuasa. Sebenarnya dia mampu puasa, tapi karena anaknya yang dia khawatirkan. Dia khawatirkan nanti air ASI-nya itu jadi basi, jadi mencret, anaknya jadi sakit. Dia khawatir. Padahal dia mampu rasanya berpuasa. Maka dia wajib mengqadha. Karena dia mampu berpuasa. Dia mampu berpuasa. Dia wajib mengqadha. Tapi kalau dia tidak mampu berpuasa dan mengkhawatirkan anaknya, ini dalam pandangan madhab Syafi'i wajib dia dua. Dia dua kenanya. Wajib bayar fidyah dan wajib mengqadha dalam madhab Syafi'i. Tapi sebagian ulama berpendapat tidak bisa orang dibebankan dengan dua hal, fidyah sama qadha. Ini hal yang berbeda. Tidak bisa dibebankan dua, kata sebagian ulama. Namanya fikih itu selalu terjadi perbedaan pendapat. Jadi apalagi pakai pendapat sebagian ulama yang kan kalau orang sakit, orang menyusui itu sangat payah sekali, apalagi orang hamil. Masya Allah, tidak mampu dia berpuasa, apalagi menyusui lagi, baru melahirkan, tahun depan hamil lagi, menyusui lagi, kapan dia mau qadha? Baru setahun anaknya masih disusui, hamil lagi. Masya Allah, inilah rahmat Allah buat kita para suami. Istri kita tidak pernah jera untuk hamil. Alhamdulillah. Walaupun sakit, dia tahu taruhannya antara hidup dan mati, bersimbah darah. Tapi memang itu rahmat Allah. Gak pernah mereka jerah untuk mengandung. Masya Allah. Bayangin aja, kalau mereka jerah, kitalah yang gila. Jadi manusia ini laki-laki susah. Susah kita laki-laki ini. Kalau sampai ibu-ibu ini jerah untuk hamil. Nah, jadi saudara kaum muslimin yang berbahagia, oleh sebab itu sebagian ulama berkata, silakan saja, boleh dia bayar fidyah. Dia bayar fidyah. Kalau diwajibkan dua-duanya, tidak bisa, kata sebagian ulama. Tapi Syafi'i sekali lagi, kalau dia khawatirkan dirinya dan anaknya, dia wajib qadha dan bayar fidyah. Kalau dia mengkhawatirkan anaknya saja, padahal dia mampu, maka dia wajib qadha saja. Berat Ustaz. Kalau bisa, saya mau fidyah saja. Kalau berat, silahkan berfidyah. Ada payung hukumnya. Dijelaskan oleh para ulama. Kalau berat, saya mampu dua-duanya. Bayar fidyah pun tak seberapa. Mampu saya. Qadha saya insya Allah mampu. Silahkan kalau Anda mau beribadah, mau melakukannya, silahkan lakukan itu. Tergantung kita saja. Begitu ya. Jangan membebani diri. Intinya begini, la yukallifullahu nafsan illa usaha. Jangan memperberat diri dalam menjalankan agama ini. Jangan paksakan diri. Oh, saya sakit nih, tapi saya akan usahakan untuk berpuasa. Saya akan tahan walaupun sakit, payah saya berpuasa. Jangan. Kalau Anda payah berpuasa, jangan paksakan diri. Terima rukhsah itu. Ambil rukhsah keringanan itu, jangan puasa nanti saja kalau sehat baru berpuasa. Jangan paksakan diri. Tidak baik memaksakan diri. Begitu kira-kira, ya. Allahu a'lam. Ada lagi?
Terakhir kalau ada ibu-ibu ada pertanyaan? Oke, alhamdulillah. Insyaallah cukup selesai sampai di sini insyaallah. Alhamdulillah. Baik saudara-saudara yang dimuliakan Allah, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Jam telah menunjukkan jam 1:30 kurang 2 jam. Ya. 1:30 kurang 2 jam. Ya. Insyaallah kita cukupkan majelis kita sampai malam ini. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berkahi umur kita, dan mudah-mudahan insyaallah di Ramadan ini kita mendapatkan semuanya, keluarga kita, wabil khusus kita yang hadir, mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah bahagia rasanya bertemu pada malam ini, dan mudah-mudahan insyaallah Allah bahagiakan pertemuan ini lanjut sampai pertemuan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Benarnya mutlak datang dari Allah. Salahnya semata-mata karena kelemahan saya pribadi. Hadanallahu wa yakum ajma'in. Wa sallallahu ala khairi khalqih. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaih. Thumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.